Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Mutiara Maharani, mahasiswi program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Semarang dengan NIM 81114213778. By the way, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini aku mau jelasin tentang hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja dasar dan hakikat berlakunya hukum internasional? Kalau belum, tonton video ini sampai habis ya. Jadi, ada 4 teori dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Yang pertama, ada teori hukum alam. Lalu yang kedua, ada teori kehendak negara. Yang ketiga ada mazhab Wina, lalu yang terakhir ada mazhab Prancis. Untuk lebih jelasnya, aku bakalan bahas teori ini satu persatu. Teori yang pertama yaitu teori hukum alam. Menurut teori hukum alam, hukum internasional mengikat, karena ia adalah bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa-bangsa dan bernegara-negara. Tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka, karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Tokoh-tokoh dari mazhab ini antara lain adalah Hugo Grotius atau Hugo de Groot dan Emerick Vattel. Lalu di sebelah ini adalah salah satu tokoh hukum alam, yaitu Hugo Grotius. Kontribusi terbesar mazhab hukum alam bagi hukum internasional adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diberitakan oleh akal budi atau rasio manusia. Meskipun demikian, teori hukum alam juga mengandung kelemahan, yaitu tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan hukum alam itu sendiri. Jadi, akibatnya pengertian tentang hukum alam itu menjadi sangat subjektif, tergantung pada penafsiran masing-masing orang atau ahli yang menganjurkannya. Lalu yang kedua adalah teori kehendak negara. Nah, terdapat 2 variasi untuk teori ini. Yang pertama adalah kehendak negara secara sendiri. Pada dasarnya, negara yang merupakan sumber segala hukum dan hukum internasional itu mengikat karena ada kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada hukum internasional. Teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang berkembang di benua Eropa, terutama negara Jerman pada abad ke-19. Lalu yang kedua adalah kehendak negara secara bersama-sama. Teori ini berusaha membuktikan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama atau Vereinbarung yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Lalu yang ketiga adalah mazhab Wina. Kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya, hingga akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum, yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar atau Grundnorm yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotese asal yang tidak dapat diterangkan secara hukum, di mana asas pacta sunt servanda sebagai kaidah dasar atau Grundnorm. Nah, di sebelah ini adalah tokoh dari mazhab Wina, yaitu Hans Kelsen. Tapi teman-teman, mazhab Wina itu ada kelemahan juga loh. Kelemahan-kelemahan yang melekat pada mazhab-mazhab yang meletakkan dasar kekuatan mengikat hukum internasional pada kehendak negara, yang kerap juga disebut sebagai aliran voluntaris, melahirkan pemikiran baru yang tidak lagi melekatkan pada dasar mengikat hukum internasional itu pada kehendak negara, melainkan pada adanya norma atau kaidah hukum yang telah ada terlebih dahulu yang terlepas dari kehendak atau tidak oleh negara aliran. Aliran ini kerap disebut sebagai aliran objektivis. Lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa Grundnorm
itu sebagai persoalan di luar hukum atau tidak dapat dijelaskan secara hukum, maka berarti persoalan tentang dasar mengikatnya hukum internasional akhirnya dikembalikan lagi kepada nilai-nilai kehidupan manusia di luar hukum, yaitu rasa keadilan dan moral, yang berarti sama saja dengan mengembalikan dasar mengikatnya hukum internasional itu kepada hukum alam. Lalu teori yang terakhir adalah mazhab Perancis. Mazhab Perancis dengan para pembukanya antara lain terutama Faucil, Skill, dan Duguid mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional seperti juga skala hukum pada faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang mereka namakan fakta kemasyarakatan atau faith sosial, yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya skala hukum termasuk hukum internasional. Menurut mereka, persoalannya dapat dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritas, kebutuhan dan naluri sosial manusia sebagai orang sedang menurut mereka juga dimiliki oleh bangsa-bangsa. Jadi, dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhnya kebutuhan manusia atau bangsa untuk hidup bermasyarakat. Oke, sekian teman-teman materi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ini aku masih banyak salahnya dan kurangnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.